Kita cenderung menerima asumsi tanpa mengecek apakah itu benar atau salah. Asumsi yang salah akan menuju keputusan yang salah. Misalnya begini, apakah nilai bagus di sekolah menjamin kamu jadi orang sukses? Tentu saja tidak. Tapi bukan berarti pendidikan itu nggak penting. Di sekolah, kita diajarkan untuk menuruti aturan dan tentu saja baik. Tapi di sisi lain, untuk sukses, kadang kita perlu berpikir lebih liar, berpikir lebih kreatif, dan berpikir yang berbeda. Nah, inilah yang harus kita seimbangkan. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan mulai kebiasaan membaca dan cek fakta. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Barking Up the Wrong Tree karya Eric Barker. Mungkin bagi yang belum kenal penulis, jadi dia adalah seorang blogger Amerika yang bukunya jadi bestseller versi Wall Street Journal. Ada cerita unik soal penulis. Jadi saat belajar bahasa Jepang saat kuliah, penulis baru tahu kalau nama belakang dia yaitu Barker artinya bodoh dalam bahasa Jepang. Bukannya sedih, malah penulis gunain itu sebagai nama blognya, Baka Desuyo, yang artinya I am Barker atau I am idiot. Tentu saja, pekerjaan penulis sebagai blogger membuat penulis harus menyebut nama blognya ketika memperkenalkan diri. Nah, dengan nama blog seperti itu, penulis malah justru diingat semua orang, dan ini merupakan ice breaking yang paling efektif setiap kali bertemu orang baru. Oke, kembali lagi ke buku Barking Up the Wrong Tree. Di buku ini, penulis banyak menyajikan data-data scientific base untuk menjawab asumsi yang beredar di masyarakat. Misalnya kayak, orang yang pinter di sekolah pasti jadi orang sukses. Orang baik pasti dimanfaatin dan susah jadi orang sukses. Untuk lebih detailnya, saya akan menjabarkan 3 hal yang menarik dari buku ini. Pertama, nilai bagus di sekolah tidak menjamin kesuksesan. Apakah belajar yang rajin di sekolah nggak perlu? Tentu saja tidak. Saya tetap punya pemikiran kalau pendidikan adalah cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Tapi tentu saja, menjadi orang paling pintar di sekolah tidak berarti jadi orang paling sukses. Di buku ini, penulis mengutip studi dari Boston College soal 81 lulusan terbaik setelah kelulusan mereka di tahun 1981. 15 tahun kemudian, mereka semua sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang baik. Tapi tidak ada yang jadi multimiliarder. Seperti yang kita ketahui, di jajaran orang terkaya versi majalah Forbes, malah banyak mahasiswa yang drop out. Jadi apa yang terjadi? Nilai yang bagus hanya berarti kita bagus dalam mengikuti aturan. Padahal untuk jadi sukses, kadang harus berpikir lebih gila, lebih kreatif, kerja keras, dan komitmen yang kuat. Apakah kamu pernah dapat nasihat kalau kamu ingin sukses, maka kamu harus membangun jaringan, buat kenalan sebanyak-banyaknya? Tapi bagaimana kalau pendekatan seperti ini justru tidak efektif? Bagaimana bila pendekatan yang lebih baik adalah dengan menjadi teman? Bagaimana kita bisa menjalin hubungan antar manusia dengan mereka? Ada beberapa tips yang bisa kamu praktekkan. Pertama, cari kesamaan. Misalnya dia suka tenis dan kamu suka tenis. Nah, ini bisa jadi bahan topik obrolan. Atau dia suka komik Jepang One Piece dan kamu juga suka One Piece. Topik ini bisa menyatukan kalian. Kedua, dengarkan dengan mendalam. Kadang ketika bertemu orang baru, tentunya kita tidak tahu apa sih yang kira-kira nyambung dengan dia. Nah, cara terbaiknya adalah dengan mendengarkan. Dengerin aja apa yang dikatakan. Ketika seorang bicara tentang dirinya, apa kesukaannya, dan sebagainya, maka ini bisa jadi entry point kamu untuk mencari kesamaan. Ketiga, follow up. Menjalin pertemanan butuh usaha. Tidak hanya untuk sekali ketemu, coba agendakan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin bisa dimulai dengan mengerjakan sesuatu yang kalian sukai bersama. Misalnya olahraga bareng, ikut acara komunitas, dan sebagainya. Menjalin hubungan yang baik dengan orang lain mungkin efeknya bukan sekarang, tapi bisa sangat berguna dalam jangka panjang. Kedua, orang baik belum tentu karirnya mandek. Mungkin di periode jangka pendek, orang yang nggak bisa kerja tapi jago ngejilat atasan, karirnya bagus. Tapi di jangka panjang, orang yang cuma jago ngejilat akan mandek karirnya. Riset Adam Grant, profesor dari Wharton University, soal giver dan taker.
Ternyata orang yang baik atau masuk dalam kategori giver, karirnya berada di paling atas atau paling bawah. Jadi apa yang membedakan orang baik yang karirnya paling bawah dan paling atas? Orang baik yang karirnya cemerlang adalah orang yang suka menolong. Tapi juga hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Namun kita juga bisa belajar dari orang yang kita anggap sebagai jerk. Tentunya bukan yang bagian mereka curang atau jahat ya, tapi ada bagian-bagian yang bisa kita tiru. Misalnya seorang jerk seringkali punya keteguhan yang jelas atas apa yang dia mau dan juga tidak ragu membiarkan orang lain tahu apa yang sudah diraih. Misalnya, ketika proyeknya berhasil, mereka tidak ragu untuk memberitahukan pencapaian ini ke semua orang, mulai dari rekan kerja, atasan, dan sebagainya. Kadang hal ini penting dalam karir, karena jika orang tidak tahu apa yang kamu kerjakan, maka mereka seringkali tidak melihat nilai yang kamu berikan bagi perusahaan. Menariknya, di dunia ini tidak ada yang 100% buruk atau 100% baik. Namun cara orang dibesarkan dapat menentukan bagaimana mereka berperilaku. Mayoritas orang ibaratnya seperti sebuah bunga dandelion. Mereka bisa bertahan dalam segala kondisi. Tapi bunga dandelion sangat umum dan tidak menarik. Hanya segelintir orang ibarat seperti bunga anggrek. Mereka sangat sensitif dan sulit. Tapi ketika dirawat dengan baik, maka mereka bisa jadi pribadi yang luar biasa. Sebaliknya, jika mereka tidak dirawat dengan baik, mereka bisa jalan ke arah yang salah dan sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Ketiga, introvert dan ekstrovert sama-sama bagus. Stigma yang beredar di masyarakat selalu mengarah ke ekstrovert itu lebih baik. Padahal apabila ditanya mana yang lebih baik, tidak bisa dijawab hitam dan putih. Ekstrovert dan introvert punya keunggulannya masing-masing. Secara rata-rata, orang dengan kepribadian ekstrovert menghasilkan uang sedikit lebih banyak. Hal ini karena orang dengan kepribadian ekstrovert lebih mudah untuk bergaul dan melebarkan jejaring pertemanannya. Tapi orang dengan kepribadian introvert merupakan spesialis. Mereka merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Alasannya sederhana, orang dengan kepribadian introvert biasanya menghabiskan waktunya dalam kesendirian, sehingga mereka bisa fokus pada bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, 89% dari atlet paling top berkepribadian introvert. Mungkin daripada kita sibuk membahas lebih baik introvert dan atau ekstrovert, bagaimana bila kamu fokus menjadi berbeda? Ibaratnya jadilah orang yang unik. Coba lihat lagi, bagaimana caranya agar kamu bisa diingat. Bisa dengan gaya pakaian yang berbeda, aksesoris yang unik, cara bicara, dan sebagainya. Selain penampilan, kamu juga bisa fokus pada apa yang kamu kuasai. Keahlian ini yang jadi kekuatanmu dalam membedakan antara kamu dengan orang lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.